Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alkofa. Pada video tutorial kedua ini saya akan memperkenalkan IBM SPSS Statistik 28 ya. Video tutorial pertama saya membahas sekilas tentang pengertian SPSS statistik dan sejarah perkembangannya serta keunggulan-keunggulan dari SPSS. Lah, kita buka dulu program IBM SPSS Statistik versi 28 ya. Ini dia tampilan welcome to IBM SPSS Statistik. Kalau saya nyebutnya itu welcome screen lah ya. Nah, ini tampilan awalnya seperti sebagian sudah saya ulas pada tutorial yang pertama bahwa ada beberapa hal yang sudah saya jelaskan di sana. What news ini ya, saya perjelas bahwa apa yang membedakan antara versi yang terbaru dengan versi-versi sebelumnya. Dalam hal ini berarti adalah versi 28 gitu ya. What news? Jadi apa saja yang terbaru? Di sini ada ini bisa digunakan untuk plugin Python 3 ya. Yang pertama. Yang kedua adalah meta analisisnya. Ini tambahan for spot ini ya. Kemudian yang ketiga adalah power analysis prosedurnya ini ya. Ada tambahan seperti itu. Kemudian ini adalah relationship map. Nah, dan bisa nanti dipelajari secara detailnya ya. Dan versi yang terbaru ini juga menyediakan terkait dengan view berdasarkan workbook ini ya. Jadi kita bisa mengedit di sini juga di outputnya, dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lainnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa di sini new file ya. New filenya juga sudah saya jelaskan juga, ada sampel file yang digunakan untuk latihan, kemudian tutorial juga sudah, community, dan kalian juga bisa memberikan give feedback di sini ya. Bisa disesuaikan juga di situ ya. Nah, kemudian report issue bisa melaporkan terkait dengan error-error yang ada gitu ya. Kita tutup saja, kalau nggak pengen ini tampil di awal, kita checklist ya, biar ketika kita awal buka SPSS tidak tampil kembali gitu ya. Kalau memang, tapi kalau kalian ingin menampilkan ini di awal ya tidak usah di checklist. Kita close, kita masuk pada data view dan variable view di sini ya. Tampilannya seperti halnya Excel. Sekilas bahwa nanti akan saya bahas secara khusus bagaimana menyeting variable view. Langkah awal dalam input data itu adalah di variable view-nya terlebih dahulu. Karena di sini kita bisa mendefinisikan variabel yang kita inginkan. Misalnya saya di sini tulis variabel 1 misalnya itu ya. Maka secara otomatis nanti kita set, kita pelajari secara detail gitu ya ketika pembahasan mengenai tentang variable view. Ini hanya contoh sekilas saja. Ketika saya mengetikkan variabel 1, maka dia otomatis akan muncul di sini data view-nya. Kalau kalian ingin menambahkan variabel 2 misalnya, atau variabel hasil, nah, belajar misalnya, maka juga dia akan tampil di sini. Nah, sehingga kita nanti bisa input datanya di sini. Sekilas seperti itu. Kemudian ada ruang output. Nah, yang perlu saya perkenalkan juga, output di sini digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik yang hasil pengolahan kita. Misalnya seperti rata-rata, median itu ya, hasil uji kita, grafiknya, scatter plotnya itu ya, diagramnya.
kita nanti juga bisa mengcopy hasil ringkasan statistiknya itu ke program yang lainnya gitu ya. Itu tentang output. Dan sekilas perkenalan terkait dengan SPSS ini nanti secara terperinci akan saya buatkan video tutorial untuk yang menu dan toolbox ini ya. Saya akan menjelaskan secara satu persatu mengenai file apa saja fungsinya, edit apa saja fungsinya, kemudian view apa saja fungsinya, transform apa saja fungsinya, analyze juga itu ya, utilities juga, dan seterusnya. Sehingga nanti di tutorial yang ketiga akan saya bahas mengenai menu dan toolbox agar kita paham secara menyeluruh dari dasar hingga nanti pada tingkatan menengah atau tingkat lanjut. Saya kira demikian perkenalan dari saya. Dan untuk slide presentasi atau mungkin sebagai bahan belajar lah selain video ini, bisa kalian download di deskripsi video tutorial ini. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.